masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab dan memahami ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi. Dikatakan beradab karena madani berasal dari bahasa Arab yang artinya beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk bab atau materi yang kedua, yaitu karakteristik masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berkembang untuk memprioritaskan toleransi atau saling menghargai satu sama lain dan mengedepankan nilai keadilan, kesetaraan hukum, sehingga memiliki kemajuan secara baik. Masyarakat madani dapat menjaga keseimbangan antara individu atau kelompok, sehingga mereka jarang ada konflik antara individu atau kelompok. Nah, karakteristik masyarakat madani ada beberapa karakteristik yang dibedakan menjadi 6. Yang pertama itu ruang publik. Nah, ruang publik ini sarana mengemukakan pendapat. Ruang publik sebagai akses untuk masyarakat terhadap kegiatan, yaitu menyampaikan pendapat, berkumpul, dan membagikan informasi kepada publik. Yang kedua, demokrasi. Masyarakat madani mewajibkan berpartisipasi dengan konsep demokrasi, dari rakyat ke rakyat dan untuk rakyat. Yang ketiga, pluralisme, yaitu masyarakat madani mengakui sifat kemajemukan sebagai hal yang positif. Yang keempat, keadilan sosial, suatu kelompok masyarakat yang memperoleh hak dan kewajiban sesuai yang ditetapkan penguasa. Yang kelima, partisipasi sosial, yaitu yang tanpa rekayasa, intimidasi atau intervensi dari pihak luar atau penguasa. Yang keenam itu supremasi hukum, yaitu pemberian jaminan keadilan dalam masyarakat madani yang bersifat netral atau tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di mata hukum. Sekian, terima kasih. Peranan umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Jadi yang pertama ada keniscayaan peranan umat Islam. Jadi umat Islam memiliki aturan hidup yang sempurna dan sesuai dengan fitrah hidupnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, umat Islam yang merupakan mayoritas dari pemeluk agama-agama lain, maka sudah cukup membuktikan bahwa peranan umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting. Yang kedua ada keniscayaan sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Sistem ekonomi Islam menggunakan prinsip ekonomi yang diasaskan dan dibatasi oleh ajaran Islam. Dalam Al-Quran dan hadis dipelajari adanya motif laba atau profit dalam kegiatan ekonomi, tetapi dibatasi oleh syarat-syarat moral kehidupan. Jadi Islam itu mengharamkan riba, tipu daya atau pemaksaan dan sejenisnya. Islam lebih mengedepankan sistem ekonomi pasar untuk mengembangkan harta. Yang ketiga ada zakat dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat. Di dalam ajaran Islam terdapat dua hubungan yang harus dipelihara, yakni hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia lain dengan yang lainnya. Untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan, perlu adanya keseimbangan dari kedua hubungan tersebut. Dengan tercapainya kedua hubungan tersebut, maka umat Islam akan mendapatkan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, supaya dalam mencapai tujuan itu, maka dianjurkannya dalam Islam yaitu zakat, sedekah, kemudian ada infak, hibah, dan wakaf. Dengan pengelolaan zakat dan wakaf dengan baik, maka akan terwujud masyarakat madani, yaitu masyarakat yang dapat sejahtera secara sosial dan ekonomi. Masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Seperti pengertian di awal, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, dan kesejahteraan berarti aman, sentosa, dan makmur. Kesejahteraan akan tercapai apabila memenuhi syarat, antara lain, yang pertama, kaidah-kaidah hukum serta penerapannya melibatkan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan aturan yang berlaku. Yang ketiga, masyarakat harus taat dan sadar akan pentingnya kesejahteraan. Yang keempat, kesempatan kerja sesuai dengan keinginan dan keahlian. Yang kelima, mengembangkan dan menikmati kebudayaan, keagamaan, dan kehidupan intelektual.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak dalam perwujudan masyarakat madani. Jadi, pengembangan pola pikir masyarakat mengenai pajak dapat mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang ideal atau bisa disebut dengan masyarakat madani. Artinya yaitu wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan memiliki ciri-ciri antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswadiaan, serta kemandirian yang tinggi terhadap negara. Dalam hal ini, masyarakat madani menjadi gagasan ideal yang menggambarkan hubungan bagaimana seharusnya antara otoritas atau pemerintah dan wajib pajak terjalin. Masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memenuhi pajak dan melaksanakan kewajiban dalam kehidupannya, dalam kehidupan bernegara itu memiliki sebuah sinergi untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang ideal atau bisa disebut dengan masyarakat madani. Kemudian untuk mencapai hal itu muncul upaya-upaya dari pemerintah mengenai bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk sadar pajak. Contohnya yaitu yang pertama ada good governance, yakni upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan kepemerintahan yang transparan, maka masyarakat akan lebih mudah untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan melaksanakan sadar pajak. Dengan kata lain, cara ini dapat menjadi faktor terpenting dalam mewujudkan masyarakat madani. Yang kedua ada menciptakan kehidupan ekonomi yang merata. Karena pada dasarnya kehidupan ekonomi ini merupakan hak semua masyarakat, ekonomi yang merata akan meningkatkan laju kesejahteraan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat, sehingga dapat berdampak positif pula terhadap peningkatan penerimaan pajak. Yang ketiga ada mengedukasi sadar pajak sejak dini. Edukasi ini sangatlah penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak. Pola pikir yang akan dikembangkan pada edukasi ini akan mendorong masyarakat berpikir lebih maju dan turut cenderung mengupayakan untuk pembangunan bangsa, sehingga kehidupan bermasyarakat bisa disebut dengan kehidupan masyarakat sesuai dengan konsep masyarakat